Memang setelah menyerang Venezuela dan juga menangkap Maduro, Tribuners, ternyata ada rencana Trump untuk menyerang kedua kalinya pada negara satu ini. Namun terkini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini membatalkan serangan ke Venezuela pada gelombang keduanya. Jadi alasannya apa? Karena pemerintah Venezuela saat ini mau diajak kerjasama sehingga serangan dibatalkan. Kemudian Trump menuturkan Amerika Serikat dan Venezuela ini telah menyepakati kerjasama dengan baik. Bahkan dia menambahkan setidaknya akan ada sekitar investasi 100 miliar ini ya akan diinvestasikan oleh perusahaan-perusahaan minyak besar di Venezuela. Meski demikian, dia menegaskan bahwa semua kapal tanker minyak di Venezuela ini tetap berada di tempatnya untuk tujuan keselamatan dan keamanan. Dan untuk langkah Trump ini ternyata tak terhenti sampai di situ saja, Tribuners. Memang diketahui Venezuela ini menjadi salah satu negara dengan cadangan minyak terbesar, hingga Amerika Serikat ini ingin menguasai pengelolaan minyak di sana. Sehingga untuk melancarkan agenda ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan bertemu dengan bos-bos perusahaan minyak besar negeri Paman Sam tersebut. Dilansir dari AFP, pertemuan ini bertujuan untuk meyakinkan mereka mendukung rencananya terkait minyak di Venezuela. Dan untuk pertemuan ini dijadwalkan akan digelar di Gedung Putih. Dalam pertemuan tersebut bahkan diperkirakan akan hadir para eksekutif dari ExxonMobil, Chevron, dan ConocoPhillips. Yang memang saat ini Chevron ini adalah satu-satunya perusahaan Amerika Serikat yang memiliki lisensi untuk beroperasi di Venezuela. Dari ExxonMobil dan ConocoPhillips juga meninggalkan Venezuela pada tahun 2007 setelah menolak permintaan Presiden Hugo Chavez agar mereka ini menyerahkan mayoritas saham mereka kepada pemerintah. Jadi diperkirakan Venezuela, negara dengan cadangan minyak bumi terbesar di dunia, diperkirakan akan berada di bawah kendali Amerika Serikat dalam bertahun-tahun ke depan. Trump ini mengungkapkan untuk pengendalian minyak Venezuela merupakan inti dari tindakan Trump tersebut. Jadi ia menegaskan bahwa Amerika Serikat akan mengendalikan industri minyak Venezuela untuk waktu yang sementara ini tidak terbatas. Sementara itu, menurut juru bicara Gedung Putih Caroline Leavitt, saat ini Washington memiliki leverage maksimal atas otoritas sementara di Venezuela. Di sisi lain, Presiden interim Venezuela, Delcy Rodriguez, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden, menyatakan bahwa pemerintahannya tetap berkuasa. Muncul juga isu lain Tribuners yang menyatakan perusahaan minyak milik Venezuela ini mengungkapkan sedang melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat mengenai penjualan minyak. Dan dalam aksinya yang nekat ini ya Tribuners, Amerika Serikat ini mendapat kecaman dari berbagai negara. Rusia ini menjadi satu di antara yang paling lantang berkoar dan mengecam aksi militer Amerika Serikat. Jadi hal yang menarik, beragam pernyataan kecaman dari Rusia ini datang dari berbagai pejabat tinggi mereka, kecuali dari presiden mereka sendiri, yaitu Vladimir Putin. Nah, diketahui sebelumnya pada sekitar Mei 2025 lalu, Presiden Vladimir Putin ini menyambut Nicolas Maduro dengan cukup hangat di Kremlin dan juga mendoakan yang terbaik baginya saat keduanya menandatangani perjanjian kemitraan strategis. Namun, dalam 5 hari sejak Amerika Serikat menangkap Maduro dan menyatakan pengawasan atas Venezuela, sekutu dekat Rusia di Amerika Selatan, Putin ini tetap bungkam saat ini. Jadi saat Maduro menunggu persidangan atas tuduhan pidana di New York, Kremlin tampaknya mengambil pendekatan menunggu dan melihat terhadap tindakan terbaru pemerintahan Trump untuk menegaskan dominasinya atas belahan barat. Nah, para ahli ini mengatakan meskipun penangkapan Maduro ini dapat merusak reputasi Rusia sebagai sekutu yang semestinya dapat diandalkan, namun dampak dan konsekuensi politik serta pukulan ekonomi bagi Moskow kemungkinan ini tidak akan besar.
Karena Rusia ini tidak pernah memegang posisi yang sangat kuat di Amerika Latin secara diplomatik dan militer. Nah, yang diproyeksikan akan hilang dari Rusia, Venezuela ini adalah kontrak minyaknya, tribuners, dan juga investasinya. Kendati demikian, Moskow ini memang sudah menyerukan pembebasan Maduro, tetapi belum mengambil langkah konkret untuk mendukungnya sejak operasi militer Amerika Serikat di Caracas. Jadi mereka juga menyatakan dukungan untuk pemimpin sementara Venezuela, Delcy, dan mengutuk apa yang mereka sebut sebagai ancaman neokolonial dan agresi bersenjata dari luar negeri atas aksi Amerika Serikat tersebut. Dan ketika otoritas Amerika Serikat menyita kapal tanker minyak berbendera Rusia yang terkait dengan Venezuela di Atlantik Utara pekan ini, Moskow langsung menuduh Washington meningkatkan ketegangan, tetapi juga tidak mengambil tindakan langsung untuk saat ini. Untuk itu simak beberapa informasi berikut ini, Tribuners, tayangan-tayangan berikut yang mungkin akan menambah informasi bagi Anda. This isn't a country like we have to travel 24 hours in an airplane. This is Venezuela. It's in our area. The Don Road Doctrine. So is that what you would say, that we're in the business of nation building now? We're in the business of having countries around us that are viable and successful, and where the oil is allowed to freely come out because that's good. It gets the prices down. That's good for our country. Now we have a very sick neighbor. It's not a neighbor, but it's close to a neighbor, and that's Venezuela. It's very sick. Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States. And he's not going to be doing it very long, let me tell you. What does that mean? He's not going to be doing it very long. He's not doing it very long. He has cocaine mills and cocaine factories. He's not going to be doing it very long. So there will be an operation by the U.S. and it sounds good to me. Secretary Rubio mentioned. You know why? Cuba Because yesterday. they kill a lot of people. Yeah. Secretary Rubio mentioned Cuba yesterday in his remarks. Does the U.S. have a plan to do something? Well, Cuba always survived because of Venezuela. Now they won't have that money coming in. They won't have the income coming in. You know, a lot of Cubans were killed yesterday. You know that. A lot of Cubans were killed. Do you know how many? The bodyguards. No, they're looking, but there was a lot of death on the other side. No death on our side, but there was a lot of death on the other side, unfortunately. But a lot of Cubans were killed yesterday, trying to protect him. There's been protesters killed in Iran. You said we were locked and loaded, ready to go. What is the line there for when the U.S. is going to get involved in those protests? We'll take a look. We're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United Can I States. just add something? So when he first got elected in January, we met, biggest comeback ever. We talked about You think so, really? I didn't feel it was a comeback, actually. So Because the first one was... the bottom line is we talked about a drug caliphate in our backyard. We had Venezuela, we have Cuba, we have Colombia in our backyard. And these three countries have been condemned ever since I've been in politics. Joe Biden put a $25 billion bounty on Maduro's head. Chris Smith, today he got inaugurated, said, I hope Trump will hold Maduro's feet to the fire. You did. So what has he done? He's going to clear our backyard of a drug caliphate, countries run by narco-terrorist dictators who murder, rape, send drugs into our country to kill thousands of our citizens. To my Democratic friends, you should be celebrating this. When bin Laden went down, I was the first to applaud. This isn't a country like we have to travel 24 hours in an airplane. This is Venezuela. It's in our area. The Don Road Doctrine. So is that what you would say, that we're in the business of nation building now? We're in the business of having countries around us that are viable and successful. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.